pemirsa, masih tentang edamame, kedelai dari negeri Sakura, Jepang. Dan pada segmen ketiga ini kita akan berbicara tentang peluang dan potensi dari kacang kedelai Jepang. Pak Taufik, sekarang kita bicara dengan potensi dari tanaman ini. Ya. Itu apakah memang benar permintaan, kabarnya sih memang permintaannya luar biasa besarnya. Luar biasa. Ini selain dari apa ya, di resto-resto yang besar seperti itu, biasanya edamame sendiri itu dipasarkan untuk apa, Pak? Baik, pemirsa sekalian, bahwa kedelai Jepang ini banyak permintaan dari dalam negeri sendiri. Itu untuk mengisi supermarket yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Jepang ataupun perusahaan Korea. Yang kedua juga supermarket yang besar-besar. Ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ini ada permintaan dari Jepang sendiri. Jadi banyak kawan-kawan yang sudah mengekspor ke negeri Sakura. Jadi jangan khawatir, pasarnya masih terbuka sangat luas. Artinya kita boleh menanam ini tadi dengan kondisi tanah itu di atas 1000 meter dari permukaan laut, 1000 meter ini DPL. Nah, untuk pemasaran tidak ada masalah sekali. Justru dalam negeri sendiri kekurangan supply dan pasar Jepang sangat terbuka untuk produk ini. Insya Allah. Dan memang Pak Taufik sendiri ini lebih fokus untuk pembibitan, Pak ya. Ya. Bagaimana sebelumnya pemirsa, beliau memang telah mencoba melakukan riset untuk tanaman bunga matahari yang saat ini juga sudah dikembangkan oleh beliau, bahkan kabarnya rencana akan dikembangkan seukuran 260 hektar ya. Betul. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa dari pengembangan bunga matahari, dan sekarang beliau kembali untuk membuka potensi, membuka peluang pertanian dari agrobisnis yang ada. Jadi ini benar-benar bisa menjadikan sebuah alternatif lain kepada kita pemirsa untuk memanfaatkan karunia Allah, memanfaatkan rezeki Allah melalui edamame. Nah, kalkulasi Pak sekarang kan, mungkin kita bisa gambarkan dari benih yang kita keluarkan untuk taruhlah mungkin 1 hektar mungkin Pak, atau itu kira-kira kita membutuhkan berapa benih dengan beban biaya produksi berapa gitu. Ya. Nah, benih ini harganya agak tinggi, ada 2 jenis. Yang bibit yang dari yang Jepang sendiri yang memang agak sedikit tinggi, sekitar 200.000, dan bibit 1 kilo 200.000 ya. Nah, untuk lokal itu separuhnya 120.000-an. Nah, untuk 1 hektar itu kita perlu benih itu kurang lebih sekitar 60 kurang lebih itu kurang lebih sekitar 1 kintal. 1 kintal ya? 1 hektar. Untuk 1 hektar. Ya, 100 kilo. Jadi kalau misalkan kita ambil per 100 meter, itu mungkin butuhnya 1 kilo saja. Iya. 1 kilo ya. Iya. Jadi mungkin biar lebih mudah pemirsa, kita buat rasio yang lebih kecil, yaitu setiap 100 meter persegi ini untuk lahan yang kita siapkan, kita membutuhkan untuk benihnya sekitar 1 kilo edamame dengan harga kisaran harga 200.000 Pak ya. Yang lokal aja kita 100.000. Oh, yang lokal. Bibit lokal. Bibit lokal. Iya. Ketika kita ingin edamame tadi Pak, maksudnya? Ketika kita ingin menanam dari dengan lahan 100 meter persegi tadi, kita tanami dengan edamame atau dari Jepang ya? Bibit, iya. Bibit tadi, karena bibit import itu agak susah didapat, tapi kita ada bibit lokal. Oh, maksudnya edamame lokal? Iya, bibitnya. Bibitnya ya? Bibitnya. Jadi kita bisa mendapatkan bibit dari kacang, kedelai Jepang atau edamame ya. Ini dengan kedelai edamame atau yang Jepang ini
secara lokal, bukan kita datangkan dari negeri Jepang. Nah, Iya. itu harganya 100.000 untuk 1 kilo. Iya. Masya Allah. Nah, dari 100 meter ini ketika kita tanamkan bibit sebanyak 1 kilo, ini kira-kira kita hitung dulu biaya produksi, Pak. Iya. Biaya produksinya itu kurang lebih untuk 100 meter ya, kita secara kecil aja. Atau bibitnya katakanlah 100.000. 100.000. Terus pengolahan tanah, ya pengolahan tanah itu katakanlah juga kena 70 hari itu, katakanlah dengan pupuk dan semacamnya itu 500.000. 500.000, oke, 600.000 mungkin modal awal. Iya 600.000. Nah, ketika dia tumbuh ini, paling tidak kita akan dapat kurang lebih sekitar 100 meter persegi ini dapat 30 kilo. 30 kilo. Iya. Jadi kalau dikalikan 100 mungkin bisa sampai 3 ton ya. Ya. Masya Allah. Dan memang pemirsa, kalau kedelai lokal atau kedelai yang biasa ditanam oleh petani-petani tradisional ini, setiap 1 hektarnya ini rata-rata hanya menghasilkan sekitar 1 ton, Pak ya. Iya. Nah, berbeda dengan edamame atau kedelai Jepang ini. Ini hampir 3 kali lipatnya. Iya. Nah, ketika tadi disebutkan ya 100 modal dengan 100 meter persegi lahan yang kita siapkan, modal awal di harga atau biaya produksi sekitar 600.000, mungkin Iya. ditambah lain-lain, taruhlah 1 juta sampai nggak, Pak? Untuk 100 meter? Nggak sampai. Nggak sampai ya? 800.000. 800.000 ya. Nah, harga yang ada di pasar, Pak, Iya. per kilonya itu berapa, Pak, sebenarnya? Ini harga yang ini jarang sekali yang ada di pasar karena kebanyakan untuk supply ke supermarket Oh. toko besar. Nah, harga boleh kita lepas sekitar sekilo itu bisa diambil 10.000 1 kilo. sekilo. Ya. Jadi kalau kita 100 meter kita dapat 30 kilo, berarti kita dapat 3 juta. Insya Allah. Padahal Jadi, biaya produksinya 800.000. 100.000. Berarti sekitar 2.200.000. Iya. Subhanallah, ini Iya. benar-benar sebuah potensi ternyata pemirsa ya. Dan memang edamame ini sudah mulai memasyarakat. Memang kalau kita melihat literatur yang ada, sudah ada beberapa wilayah di negara Indonesia ini yang memulai untuk berbudidaya ataupun untuk menanam edamame karena benar-benar memiliki peluang pasar yang masih sangat terbuka untuk kita. Nah, ada lagi, Pak, mungkin apa ya, bisyarah lah, kabar-kabar gembira untuk kita semuanya apabila kita ingin menekuni dari bertani kedelai Jepang ini. Ya, pemirsa sekalian, bahwa mari kita menanam edamame kedelai Jepang ini. Kenapa? Potensi pasarnya masih sangat baik untuk dari supplier, harganya cukup bagus. Jadi kalau kita punya lahan yang terbatas, bisa dikatakan di 1.000 meter, itu cukup. Nah, mungkin kan petani kan banyak khawatir, banyak yang takut ketika sudah menanam tapi bingung untuk menjualnya itu di tempat mana. Apalagi tadi disebutkan oleh Pak Taufik kalau biasanya memang itu ada di pasar-pasar seperti swalayan dan supermarket yang ada. Padahal untuk masuk ke situ kan tentunya kan tidak semua petani bisa, Pak. Itu bagaimana caranya? Nah, saya siap untuk menampung hasil. Oh gitu, Ya, Insya Allah. kita ada link ke ekspor gitu. Berarti pemirsa, bagi Anda yang ingin mengikuti apa yang Pak Taufik tekuni saat ini insya Allah sangat terbuka sekali ya. Tinggal Anda bisa berkomunikasi dengan beliau Pak Taufik untuk melihat peluang dari edamame atau kedelai Jepang ini, atau bahkan mungkin datang berkunjung ke beliau untuk belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana cara-cara budidaya atau bertanam edamame yang bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kita. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya ini, Masya Allah. Semoga edamame atau kedelai Jepang ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada Pak Taufik dan juga untuk pemirsa semuanya. Semoga juga ini menjadi potensi yang bisa digali oleh kaum muslimin. Akhirnya pemirsa, saya Zainal Arifin undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insya Allah
Di kesempatan yang lain masih seputar agri, sahabat agri, yang kita bisa mencari potensi-potensi yang ada dari keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.